Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang dokumentasi keperawatan. Ya, jadi ini adalah salah satu mata pelajaran di kelas 11 untuk siswa-siswi SMK Kesehatan Karya Adi Husada Rakam. Jadi hari ini kita akan membahas secara umum terlebih dahulu sebagai pengantar untuk menuju ke materi-materi selanjutnya. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi dokumentasi keperawatan ini adalah salah satu unsur yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan keperawatan pada khususnya. Jadi ini nanti akan merangkum tentang keadaan kesehatan klien, status kesehatan klien, sehingga dapat diketahui nanti bagaimana perkembangan kesehatan klien. Jadi dokumentasi ini penting sebagai bahan untuk evaluasi dari setiap perkembangan kesehatan klien dari mulai masuk puskesmas atau rumah sakit sampai akhirnya nanti sembuh atau dipulangkan. Ya, jadi biasanya, bukan biasanya lagi, tapi memang pada umumnya dokumentasi keperawatan ini ada bukti fisik, jadi bisa dilihat. Jadi bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk foto, video klip. Maksudnya video ya, bukan video klip musik. Jadi video yang memang bisa kita lihat, dan itu yang nantinya akan dipergunakan sebagai bukti. Jadi kalau misalnya nanti dibutuhkan informasi atau bukti secara otentik tentang pasien atau tentang kondisi pasien, nanti bisa diperlihatkan dalam bentuk dokumen yang saya sebutkan tadi ya, dalam bentuk tulisan, foto dan sebagainya itu tadi. Jadi kalau kita ngomongin tentang pengertian dokumentasi keperawatan, jadi ada beberapa ahli yang berbicara tentang yang memang secara khusus membahas tentang dokumentasi keperawatan. Jadi saya akan sebutkan beberapa saja nanti ini sebagai bahan referensi ya. Yang pertama kita akan membahas pengertian dokumentasi keperawatan menurut Cozier ya. Jadi menurut Cozier ini ya, jadi dokumentasi keperawatan itu adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi masalah klien ya. Jadi nanti di sini dalam proses identifikasi masalah ini kemudian nanti akan disusun perencanaan, kemudian ada implementasi strategi, pemecahan masalah, evaluasi efektivitas. Jadi itu yang akan kemudian dikerjakan secara sistematis oleh perawat. Itu menurut Cozier. Kemudian ada lagi yang kedua menurut Ellis dan Knowles. Jadi menurut Ellis dan Knowles, dokumentasi keperawatan itu adalah metode pemecahan masalah ya dalam ASKEP. Jadi dalam ASKEP itu asuhan keperawatan yang meliputi 4 langkah. Ada pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Ya, ini nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang asuhan keperawatan. Nah, kalau di sini ini adalah menurut Ellis. Ya. Kemudian ada lagi menurut Wall ya. Jadi menurut Wall ini dokumentasi keperawatan itu adalah sekelompok tindakan yang dilakukan untuk menentukan, merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi asuhan keperawatan. Jadi secara umum memang ada kemiripan ya. Jadi ada kemiripan tentang pengertian dokumentasi keperawatan. Jadi sebenarnya mirip-mirip sih ya. Jadi intinya sama. Kemudian ada lagi ini yang terakhir menurut Jaeger. Jadi menurut Jaeger ini dokumentasi keperawatan itu adalah proses pemecahan masalah yang diterapkan untuk mengambil keputusan tentang asuhan keperawatan pada klien. Oke. Jadi kalau menurut Ellis dan Knowles tadi ada 4 langkah dalam dokumentasi keperawatan. Nah, menurut Jaeger ini ada 5. Ini yang digunakan sampai sekarang ya. Jadi ada 5 langkah dokumentasian keperawatan yang sekarang ini dikenal dengan asuhan keperawatan ya. Jadi ada pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan di sini, dokumentasi keperawatan itu adalah proses keperawatan yang meliputi
beberapa langkah tadi ya, dari misalnya pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, itu nanti yang akan disimpan, didokumentasikan sebagai bahan untuk acuan dari setiap tindakan keperawatan. Nah, selanjutnya kita akan ngomongin tentang tujuan dokumentasi keperawatan ya. Jadi tujuan utama dari dokumentasi keperawatan itu adalah yang pertama, mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rangka mencatat kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi tindakan. Ya, yang kedua, dokumentasi itu untuk penelitian, keuangan, hukum, dan etika. Jadi selain memang untuk acuan bagi tindakan keperawatan, jadi dokumentasi keperawatan itu juga bisa digunakan sebagai bahan penelitian. Oke, kalau yang tadi kita ngomongin tentang tujuan utamanya, sekarang kita ngomongin tentang tujuan khususnya ya. Yang pertama itu sebagai sarana komunikasi. Jadi dokumentasi keperawatan ini, dokumentasi itu nanti digunakan sebagai alat komunikasi antar tenaga medis. Ya, misalnya antara perawat dengan perawat yang lain, perawat yang lain nanti kalau misalnya ada pergantian shift atau pergantian jaga, nanti dokumentasi apa yang telah dicatat oleh perawat sebelumnya itu bisa digunakan sebagai acuan bagi perawat selanjutnya untuk melakukan tindakan keperawatan, atau bahkan untuk tim medis lain, misalnya dari perawat ke dokter atau dari perawat ke ke apoteker, kemudian ke ahli gizi dan sebagainya. Itu nanti dokumentasi yang sudah dicatat itu bisa dijadikan sebagai alat komunikasi tanpa harus ngobrol panjang lebar ya. Jadi bisa cukup dilihatkan catatan-catatan tentang si pasien, nanti itu sudah bisa dijadikan sebagai bahan untuk melakukan tindakan-tindakan medis lainnya. Kemudian yang kedua itu sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat ya. Jadi ini sebagai upaya untuk melindungi pasien ya, kalau misalnya ada hal-hal yang misalnya tidak diinginkan. Kemudian termasuk juga kalau misalnya ada malpraktek ya. Ini biasanya melibatkan petugas medis, perawat atau dokter dengan pasien. Nah, ini nanti biasanya kalau untuk kondisi-kondisi seperti itu, dokumentasi keperawatan ini, catatan-catatan tentang pasien ini itu bisa digunakan sebagai bahan tanggung jawab dan tanggung gugat. Jadi kalau misalnya ada tuduhan ini ada malpraktik, nah ini loh alatnya, ini loh buktinya kalau kita sudah melakukan tindakan perawatan atau tindakan medis dengan sesuai prosedur. Jadi alasan orang untuk menggugat kita itu akan terpatahkan kalau bukti yang kita sodorkan itu juga kuat. Oke, next. Sebagai informasi statistik ya. Jadi ini dokumentasi atau catatan-catatan tentang pasien ini nantinya akan dibukukan. Jadi ini akan dimasukkan ke data. Ini yang akan digunakan nanti untuk merencanakan atau mengevaluasi untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Ya, jadi misalnya si pasien ini pada hari ini itu kekurangan obat ini misalnya, atau misalnya alat untuk membantu pasien seperti misalnya alat pacu jantung misalnya itu kurang sehingga menyebabkan pasien tidak bisa diselamatkan. Nah, itu sebagai dasar untuk kedepannya supaya bagaimana caranya rumah sakit itu bisa mengadakan fasilitas atau sarana yang bisa mendukung perawatan sehingga mencegah terjadinya kondisi-kondisi seperti sebelumnya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah sebagai sarana pendidikan ya. Ya, ini kalau misalnya nanti para mahasiswa atau mahasiswi praktik atau siswa-siswa SMK praktik di rumah sakit atau di puskesmas nanti
catatan pasien atau biasanya nanti dibuat dalam bentuk rekam medis, itu bisa digunakan sebagai referensi pembelajaran ya. Jadi nanti itu bisa digunakan sebagai pembanding apa yang telah didapatkan pada saat di bangku kuliah atau di bangku sekolah. Nanti kita bisa bandingkan dengan apa yang ada di lapangan. Ternyata nanti, oh iya, jadi ini apa yang sudah diajarkan sama Pak Guru atau apa yang sudah diajarkan sama dosen itu ternyata memang seperti ini. Buktinya apa? Buktinya ada di catatan-catatan atau dokumentasi keperawatan tadi. Oke, mungkin cukup itu saja untuk sebagai pengantar dokumentasi keperawatan. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang dokumentasi keperawatan lebih dalam lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.